Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran untuk limit fungsi trigonometri. Ya, untuk limit fungsi trigonometri ini sebenarnya prinsipnya sama ya, seperti fungsi aljabar. Jadi maksudnya sama seperti apa? Kalau misalkan, ya, ini limit fungsi trigonometri, yang pertama ada bentuk limit X menuju eh, A dari fx sama dengan fa ini sama seperti di aljabar. Jadi kalau diminta untuk menentukan nilai dari x menuju pi per 4 dari 2x, berarti seperti di limit aljabar langsung dimasukkan. Coba langsung dimasukkan nilainya, maka akan didapatkan limit x menuju pi per 4 dari 2x, maka si pi per 4-nya ini dimasukkan ke X. Menjadi 2 dikali pi per 4 hasilnya adalah pi per 2. Cukup mudah ya untuk yang langsung dimasukkan atau nilainya. Ya, untuk contoh 2 ini, kebetulan ini limitnya tetap menuju pi per 4 ya. Sebenarnya bisa berbagai macam gitu. Hanya saja yang saya ingin tunjukkan ini bentuknya pecahan. Kalau tadi kan bukan pecahan ya, jadi langsung dimasukkan. Nah, ketika kita langsung memasukkan nilai X menuju pi per 4, coba dulu ke bagian pembilang. Jadi kenapa pembilang? Karena kan pembilang yang tidak boleh 0. Jadi kalau kita masukkan kan 1 ditambah tan pi per 4. Jadi ini konsepnya adalah langsung dimasukkan ya. Per kosekan dari pi per 4 ditambah 2. Ya. Kosekan itu adalah 1 per sin ya. Jadi 1 per sin ini 1 tambah 1 di bawah. Yang ini kosekan itu adalah 1 per sin dari pi per 4. Ini adalah 1 dibagi setengah akar 2. Ini akan menghasilkan akar 2 ya, secara perhitungan. Berarti ini kosekan 45 adalah akar 2 ditambah 2. Nah, karena ini tidak 0, tidak hasil limitnya ada, maka tinggal kita rasionalkan ya. 2 per akar 2 ditambah 2 dikali akar 2 min 2 ya. Per akar 2 min 2. Hasilnya adalah 2 akar 2 min 2 per 2 min 4. Nah, ini akan menghasilkan minus 2, maka ini minus 2, ini minus ya. Minus akar 2 dikurang 2, maka hasilnya adalah 2 min akar 2. Seperti ini. Jadi untuk yang bagian pertama sama seperti limit fungsi aljabar, yaitu langsung dimasukkan saja nilainya atau disubstitusi langsung. Ya, untuk yang berikutnya, ini limit fungsi trigonometri. Bentuk kedua adalah limit X menuju A, fx per gx dengan kalau kita masukkan A-nya, ini akan menghasilkan 0 per 0 ya. Ini akan menghasilkan 0 per 0 ketika kita masukkan A-nya, menghasilkan 0 per 0. Maka kita harus melakukan perubahan bentuk. Contoh misalkan limitnya X menuju adalah sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, kemudian cos 2x adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Dan mungkin jangan sampai lupa ya sudut identitasnya, rumus identitasnya, yang sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Jadi ini kalau kita jawab, ketika dimasukkan kan hasilnya akan menghasilkan 0 per 0. Maka yang harus kita lakukan adalah merubah bentuk sin 2x-nya menjadi 2 sin x cos x. Jadi sin 2x-nya kita rubah. Karena kalau tidak dirubah akan menghasilkan 0 per 0. Maka ini ya cos x-nya dicoret ya. Nah, akan menghasilkan 2 sin x sama dengan 2 sin pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita lihat semisal diminta menentukan limit X menuju Pi dari cos 2X dikurang 1 per sin X. Maka cara menjawabnya adalah
Kalau kita masukkan langsung, kita coba masukkan langsung sin pi. Ini misalkan dimasukkan langsung ke sini, ke sin. Maka hasilnya akan 0 per 0 ya. 0 per 0. Ini per 0 gitu ya. Cos 360 berarti 1 ya. 1, iya betul 0 per 0 ya. 0 per 0. Nah, karena 0 per 0, maka kita harus mengganti bentuknya. Yang bisa diganti adalah, nah ini adalah perubahan bentuk dari cos 2x, nah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Ini rumus yang nantinya selama pembelajaran limit sangat digunakan. Jadi jangan sampai lupa dengan rumus ini, 1 min 2 sin kuadrat. Kemudian dikurang 1 per sin x, maka akan menghasilkan min 2 dikali sin kuadrat x per sin kuadrat x. Ini ya, hasilnya akhirnya akan 0. Nah, ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, limit x menuju pi per 4 dari 1 min sin 2x per cos kuadrat 2x. Nah, karena x-nya menuju pi per 4, nanti setelah ini kan kita akan membahas tentang limitnya x menuju 0. Karena masih menuju pi per 4, jadi kita coba substitusi langsung dulu. Kalau dicoba disubstitusi, ternyata hasilnya adalah 1 dikurang 1, 0, dan ini menjadi pi per 2. Cos pi per 2 hasilnya adalah 0. Ini kalau dimasukkan langsung akan menghasilkan 0 per 0. Maka harus dilakukan perubahan. Nah, perubahannya yang mana yang kita rubah? Kita coba selesaikan. Limit x menuju pi per 4, 1 dikurang sin 2x per, nah karena kita melihat bentuk cos kuadrat, ingat bentuk sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan sudutnya ya. Kalau sudutnya x ya x di sini. Kalau sudutnya 2x ya 2x. Berarti kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat 2x. Maka sudah sama-sama 2x, kita akan lakukan pemfaktoran. Limit x menuju pi per 4 dari 1 min sin 2x per, ini kita faktorkan, 1 min sin 2x dikali dengan 1 plus sin 2x. Nah, seperti ini. Nah, ada yang bisa kita coret ya. Jadi ini kita coret, kita hilangkan. Maka akan menghasilkan limit x menuju pi per 4, 1 per 1 plus sin 2x. Maka tinggal kita masukkan kalau sudah tidak 0 per 0. Ini menjadi 1 plus sin 2 dikali pi per 4. Hasilnya di bawah saja ya. Hasilnya adalah 1 per 1 ditambah sin dari 91. Maka hasilnya adalah setengah. Ini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini limit fungsi trigonometri sudah masuk ke dalam bentuk rumus. Limit x menuju 0 dari tan x per x ataupun limit x menuju 0 dari sin x per x ini adalah 1 ya. Kenapa bisa 1? Ini sebenarnya kalau kalian ada buku paket, di buku paket kalian ada ya penjelasannya. Tapi kalau misalkan masih minta untuk dijelaskan, nanti saya akan jelaskan. Mungkin kita bisa jelaskan lewat classroom ataupun nanti dibuatkan videonya. Ya, ini ya. Jadi inilah rumus yang nanti akan kita gunakan. Kapan kita bisa membedakannya dengan limit fungsi trigonometri yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, itu bisa dilihat kalau ini biasanya limitnya x menuju 0 ya. Limitnya menuju 0, menuju 0. Kalau tadi kan limitnya menuju ke satu bilangan, misalkan pi per 2, pi per 4, ataupun 0 sekalipun gitu. Jadi dilihat-lihat dulu bentuknya akan ke arah mana. Tapi kalau yang ini fix sudah limitnya menuju 0. Ya. Untuk contoh soal, ada limit
fungsi trigonometri yang tadi kita bahas rumusnya. Yang pertama ada ini dan ini. Ya. Kita bahas satu persatu. Untuk yang bagian A, ini mudah ya. Limit X menuju 0 dari sin 8X per 2X. Ini memenuhi bentuk dari sin AX per BX. Maka tinggal ambil koefisiennya saja, yaitu jadi 8 per 2, hasilnya adalah 4. Kemudian untuk yang B, limit X menuju 0 dari tan 3X per sin 4X. Ini hasilnya adalah 3 per 4. Ya, tinggal ambil koefisiennya saja. Cukup mudah ya. Ya, untuk yang berikutnya, yang C. Yang C, limit fungsi trigonometri dari limit X menuju 0, 1 min cos 2X per X kuadrat. Ya, langkah pertama kita ubah cos 2X menjadi 1 min 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Kemudian, satunya hilang. Jadi, 1 dikurang satunya habis. 1 dikurang satunya habis. Kemudian, minus dikali minus ya. Minus dikali minus, ini akan menghasilkan, saya ganti warna nih. Minus dikali minus akan menghasilkan positif. Jadi, 2 sin kuadrat X. Seperti ini. Kemudian, akan menghasilkan limit X menuju 0, 2. Nah, 2-nya ini kan konstanta. Jadi, tidak masalah. Yang kita buat pasangannya adalah sin X per X. Nah, ini konsepnya rumus tadi adalah berpasang-pasangan. Jadi, sin berpasangan dengan tan, sin berpasangan dengan X, sin berpasangan dengan sin. Seperti itu. Kemudian, akan menghasilkan limitnya diletakkan ke dalam boleh, langsung juga nggak apa-apa. Jadi, terserah saja untuk bagian penulisannya. Jadi akan menghasilkan 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Ya, mudah ya, cukup mudah untuk dipahami. Kemudian, semisal ada contoh soal, tentukan nilai dari limit X menuju 0. Ini limit X menuju 0 dari sin 3X ditambah tan 2X per sin X dikurang sin 2X. Kalau kalian perhatikan, ada sebagian buku yang langsung menuliskan jadinya 3 ditambah 2 dibagi 1 dikurang 2. Nah, ini akan menghasilkan 5 dibagi min 1, hasilnya adalah min 5. Tapi sebenarnya apa sih konsepnya? Konsepnya itu atas dengan bawah, pembilangan dengan penyebut, semuanya dibagi dengan X. Jadi, boleh-boleh saja kalau sudah paham. Jadi, kalau misalkan secara konsep, ini semua dibagi dengan X. Dibaginya dengan sin boleh nggak? Boleh. Dibagi dengan tan boleh nggak? Boleh. Karena aturannya adalah dia seputar sin dengan tan. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah koefisiennya 3, ini koefisiennya 2, dibagi 1 dikurang 2. Maka akan menghasilkan minus 5. Sama ya. Seperti ini. Ya, untuk contoh soal 3, tentukan nilai dari limit X menuju 0, 1 min cos 4X per X sin X. Kalau tadi di slide yang sebelumnya itu, saya menuliskan cos 2X gitu ya. Nah, ini cos 4X. Cos 4X, pokoknya kalian ingat yang rumus cos AX sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A per 2X. Seperti ini. Jadi, kalau ini dibentuknya di depan X-nya adalah koefisien A, maka mau angka berapapun bisa. Tidak perlu dihafal ya. Jadi, ini 1 min 2 sin kuadrat, 4 per 2 yaitu 2. Jadi, 2X per X dikali sin X. Ingat konsepnya berpasangan ya. Jadi 1 sama dengan limit X menuju 0. 1 dikurang 1 habis. Berarti tinggal 2 sin kuadrat 2X per X dikali sin X. Kalau yang
contoh soal tadi yang sebelumnya, di sini limit X menuju 0, terus kemudian sin kuadrat 2X, bawahnya bentuknya kuadrat juga. Kalau ini bukan kuadrat, maka biar terlihat rumusnya, bentuk rumusnya, maka kita pecah saja sin kuadrat 2X jadi sin 2X dikali sin 2X. Ini akan dipasangkan dengan X dan ini akan dipasangkan dengan sin X. Kalau pasangannya mau ditukar, silakan. Yang penting intinya dia punya pasangan. Jadi akan menghasilkan 2, kemudian ini limit X menuju 0 sin 2X per X adalah 2, dan ini juga 2. Maka akan menghasilkan 8. Untuk yang berikutnya, ya kita lanjutkan ke contoh 4. Tentukan nilai dari limit X menuju 0 sin X dikali tan 2X per 1 min cos kuadrat 3X. Jadi ketika sudah melihat limit X menuju 0, maka tinggal dilihat 1 min cos kuadrat ini adalah identitas. Identitas, jadi kita sudah tahu harus ke arah mana. Jadi limit X menuju 0, sin X dikali tan 2X. Ini saya langsung rubah ya. 1 min cos kuadrat 3X-nya saya akan langsung rubah menjadi sin kuadrat dari 3X. Jadi kalau di bawahnya bentuknya kuadrat, maka dia akan ada dua pasangan. Jadi kita pasangkan limit X menuju 0, sin X per sin 3X dikali tan 2X per sin 3X. Jadi akan menghasilkan 1/3 dikali 2/3. Hasilnya adalah 2/9. Seperti ini. Ya, kita lanjut ya ke contoh soal 5. Di contoh soal 5, bentuknya berbeda lagi. Di sini ada cos X min cos 2X. Ada bentuk C min C. Ada yang masih ingat? C min C? C min C adalah min 2SS. Ya, ini materi kelas 11 ya. Jadi limit X menuju 0, C min C min 2SS. Nah, biar mudah untuk mengingatnya, ini S-nya adalah sin. Kemudian kasih setengah, karena dia setengah sudut. Maksudnya setengah dikali penjumlahan, dan yang di sini adalah pengurangan. Sini X plus 2X, dan ini X dikurang 2X. Jangan sampai diputar ya, atau ditukar. Kalau mau ditukar, minusnya ke depan jadi plus. Seperti itu. Jadi nggak boleh ditukar sudutnya. Ini 2X dikurang X biar enak, enggak. Karena ini ada tanda negatifnya. Jadi jangan ditukar. Kemudian setelah itu kita lakukan perhitungannya, limit X menuju 0, min 2 sin. Nah, X ditambah 2X akan menghasilkan 3X. Kita nulisnya 3X per 2. Dikali sin, X dikurang 2X adalah min X. Berarti min X per 2. Ini pasangkan dengan X, dan yang ini pasangkan dengan tan 2X. Sama dengan min 2 dikali 3/2 dibagi 1, jadi 3/2. Kemudian ini min setengah dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 3/4. Seperti ini. Jadi sambil dikoreksi ya, kalau sekiranya ada yang salah, mohon diinfokan. Kemudian kita lanjut ke contoh. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal 6. Nah, di sini ada bentuk kuadrat, kemudian di bawah ada bentuk pangkat 3. Ini tan. Nah, kalau kita sudah lihat limitnya X menuju 0, kemudian ada satu trigonometri, maka dia akan ada satu pasangan gitu ya. Ada satu pasang. Nah, karena dia tan, kemungkinan akan dipasangkannya dengan X, karena di bawah tidak ada sama sekali sin. Maka limit X menuju 0, apakah perlu difaktorkan X kuadrat min 1? Tidak perlu. Karena di bagian penyebut tidak ada sama sekali unsur X min 1. Jadi, kita lakukan saja bentuk yang bawah menjadi X-nya dikeluarkan. Jadi, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Maka ini akan menjadi limit X menuju 0, biar terlihat pasangannya. Maka untuk si tan 6X, pasangkan dengan X. Masalah penulisan silakan ya, bagaimana baiknya.
Kalau misalkan mau diletakkan di depan silakan. Nah, ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah 6x per x dari limit x menuju 0 ini adalah 6. Kemudian untuk bentuk lainnya tinggal dimasukkan saja nilai x-nya. 0 kuadrat dikurang 1 per 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 6 akan menghasilkan minus 1 per ini 2 dikali 6. Hasilnya adalah minus 3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk contoh soal berikutnya, nah di sini ada bentuk trigonometri. Satu nih, sin 3x. Yang di bawah bentuknya akar. Seperti di limit aljabar, kalau ada bentuk akar, maka akan dikalikan sekawan. Maka langkah pertama, kita kalikan dulu sekawannya, akar x plus 3 dikurang akar 3. Di sini akar x plus 3 ditambah akar 3 per akar x plus 3 ditambah akar 3. Nah, ini akan menjadi limit x menuju 0. Ini tidak perlu dikalikan satu-satu ya, cukup buat kurung x plus 3 ditambah akar 3 per x plus 3 dikurang 3. Nah, ini akan habis yang 3-nya. Akan habis. Maka sin 3x per x ini akan berpasangan. Akan menghasilkan 3. Langsung saja, jadi 0 ditambah 3 plus akar 3, gitu ya. Seperti itu. Jadi 0 tambah 3, akar 3 ditambah akar 3. Jadi 2 akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Seperti ini. Ya, kita lanjut ya ke contoh soal 8. Nah, di contoh soal 8 ini, bentuknya ada pengurangan. Di sini ada pengurangan, tapi ada bentuk yang sama. Jadi, kalau melihat ada bentuk yang sama, maka kita keluarkan bentuk yang samanya. Jadi, sin 3x buat kurung, 1 dikurang cos 4x per 6x pangkat 3. Nah, kalau kalian jeli dari contoh-contoh soal yang sudah diberikan, maka ketika melihat ada pangkat 3, ini maka akan menjadi 3 pasang. Gitu ya. Biasanya selalu berpasangan. Nah, maka limit x menuju 0, 1 min cos. 1 min cos. 1 min cos itu tadi bentuknya selalu keluar ya di limit, jadi selalu akan kembali lagi ke bentuk cosnya berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya per 6x pangkat 3. Ini akan menjadi limit x menuju 0 sin 3x dikali 2. Nah, ini sin kuadrat 2x. Sin kuadrat 2x. Biar terlihat pasang-pasangannya. Sin kuadrat 2x ya. Saya tuliskan langsung sin 2x dikali sin 2x saja. Nah, ini boleh dibikin jadi 6x, yang ini dibikin jadi x, yang ini bikin jadi x. Jadi biar terlihat bentuknya berpasangannya dengan siapa, dengan apa gitu ya. Ini jadi 3/6 dikali 2, 2-nya koefisien. Kemudian ini 2/1 dikali 2/1. Maka ini kalau kita sederhanakan 1/2, kemudian ini disederhanakan habis dan hasilnya adalah 4. Ya, mudah-mudahan masih bisa dipahami ya penjelasan dari saya. Terlihat bahwa ini dipisah-pisah biar terlihat rumusannya. Ya, kita lanjut ke contoh soal 9. Di contoh soal 9 ini, kita memiliki 1 min cos kuadrat. Nah, kalau melihat bentuk trigonometri, selalu berulang di limit itu. Antara rumus kosinus ya, rumus sudut rangkap kosinus, kemudian rumus identitas, dan rumus sudut rangkap sin tadi ya, sudut rangkap sin. Tapi tidak terlalu sering yang sudut rangkap sin. Jadi sudut rangkap cos sering sekali.
Limit X menuju 0, 1 min cos kuadrat kita langsung ubah menjadi sin kuadrat. X dikurang cos X dikali sin kuadrat X per X kuadrat dikali tan kuadrat 3X. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian penyebut, ada bentuk X kuadrat, ada bentuk tan kuadrat. Nah, kalau ada dua bentuk seperti ini, maka kita lihat bentuk kuadratnya. Jadi akan ada 4 pasangan nih, akan ada 4 pasang. Supaya kita menjadi terarah. Jadi ini limit X menuju 0, sin kuadrat. Ada bentuk yang sama, kita keluarkan sin kuadrat X, 1 min cos X, itu ya, per X kuadrat dikali tan kuadrat 3X. 1 min cos X yang mana Bu rumusnya? Tetap kembali lagi ke bentuk ini cos AX. Cos AX 1 min 2 sin kuadrat A per 2X. Jadi jangan terpaku sama cos 2X ya, tapi cos AX yang harus diingat. Sin kuadrat X dikali 1 min 2 sin kuadrat setengah X seperti ini. Ini X kuadrat dikali tan kuadrat 3X. Akan menghasilkan limit X menuju 0. Nah, sin kuadrat X ini boleh dipasangkan dengan si X kuadrat. Sementara sin kuadrat setengah X per tan kuadrat 3X. Seperti ini. Ya, kita lanjut di slide berikutnya ya. Ya, kita lanjutkan untuk limit X menuju 0 dari tadi sin kuadrat X ya, per X dikali dengan 2 sin kuadrat setengah X per tan kuadrat 3X. Tadi seperti ini. Maka ini menjadi limit X menuju 0. Nah, ini biar terlihat bentuknya, kita bentuk seperti ini dulu. Ya, jadi sin setengah X per tan 3X, ini pun dikuadratkan. Kalau mau dipisah silakan, mau dikeluarkan seperti ini juga boleh. Jadi ini hasilnya adalah 1 kuadrat dikali 2 dikali setengah dibagi 3 kuadrat. Sama dengan 2 dikali, ini berapa? Jadi 1/6, ya? 1 per 18. Seperti ini. Nah, untuk video yang berikutnya, nanti akan ditampilkan tentang limitnya X-nya menuju C. Nah, sekarang menuju 0 dulu. Jadi, saya pisah videonya. Jadi, sampai seperti ini saja dulu penjelasannya. Nanti kalau misalkan kurang jelas, silakan boleh tanyakan di Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum.